أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وانفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga, anak zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridhai, merahmati, mencintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-44 daripada cabang keimanan. Wajiblah bagi orang yang beriman meninggalkan menghinakan, meremehkan, merendahkan, mencaci maki, maulu-ulu kepada orang yang beriman lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah meremehkan, janganlah maulu-ulu, mencaci maki, merendahkan satu kaum akan kaum yang lainnya. Barangkali mereka yang diremehkan itu, yang dihinakan itu, mereka di sisi Allah lebih baik daripada yang menghinanya. Dan itu yang kebanyakannya. Ada orang yang menghina, ada orang yang dihina. Di sisi Allah orang yang dihina itu lebih baik. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya kan surah Al-Humazah. Celakalah bagi orang yang pengumpat, orang yang suka mencaci maki. Firman Allah lagi, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dengan ketiadaan apa yang mereka usahakan. Sesungguhnya mereka itu mengada-ngada dan mereka itu mendapat dosa yang nyata. Nah, mudahan Allah Ta'ala menolong kita kepada orang-orang yang beriman lainnya. Kita saling memuliakan, saling menghargai, ya kan, saling membesarkan, jangan menghinakan, jangan merendahkan, mencaci maki.
tanah haram, ya kan? Tanah haram artinya tanah yang dihormati, yang dimuliakan, yang dibesarkan di sisi Allah. Di mana tanah haram? Yaitu di Makkah, di Madinah. Tanah haram ngarannya. Ada bulan haram dalam 12 tahun. Ada 4 bulan disebut Asyurul Hurum, bulan haram. Artinya bulan yang dihormati, dimuliakan, dibesarkan. Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 4 bulan. Nah, itu bulan haram. Mengapa dinamai tanah haram? Mengapa dinamai bulan haram? Dikarenakan berbuat baik padanya digandakan pahalanya. Ya kan, di tanah haram, di Makkah tuh, itu pahala digandakan 100.000 ganda. Di Makkah itu satu kebaikan digandakan 100.000 ganda pahalanya. Sarakaat di tanah haram itu kita di sini 100.000 rakaat, lebih besar di sana juga. Di Makkah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekali, kita di sini 100.000 kali, ya kan? Lebih besar di sana juga ke pahalanya. Demikian bulan haram. Di bulan haram itu kebaikan-kebaikan juga digandakan Allah pahalanya, ya kan? Sebaliknya juga, apabila mengerja dosa di tanah haram, di bulan haram, paha dosanya pun dibesarkan Allah juga karena melanggar kehormatan tanah haram, dikarenakan melanggar kehormatan bulan haram. Nah, ada juga, kita orang beriman ini haram juga, ya kan? Orang beriman tuh haram. Maksudnya dihormati, dimuliakan, dibesarkan di sisi Allah. Berbuat baik kepada orang beriman, pahalanya besar. Berbuat jahat kepada orang beriman, dosanya besar juga. Nabi menyampaikan khutbah di hari raya. Waktu itu Nabi di Mina. Ini disebut Haji Wada. Haji Wada, haji terakhir Nabi, haji perpisahan. Karena tahun itu Nabi wafat, lalu disebut Haji Wada. Jadi tahun itu Nabi berhaji, tahun itu juga Nabi wafat, lalu disebut Haji Wada, haji perpisahan. Nah, di antara khutbah Nabi, inna dima'ukum wa amwalukum wa aradukum haramun alaikum kahurmati yaumikum haza fi syahri haza fi baladikum haza hal balagtu. Sesungguhnya darah-darah kalian orang-orang yang beriman, harta-harta kalian, dan puji cela kalian. Puji cela tadi ya, meremehkan, merendahkan, mencaci maki tadi, itu adalah haram sesama kalian. Nah, ya kan, maksud haram tadi dihormati, dibesarkan, itu di sisi Allah. Seperti keharaman hari kalian ini di bulan ini, ya bulan haji itu bulan Zulhijjah, nah itu bulan haram tuh. Dan seperti keharaman tanah haram ini,
perhatian, sudahkah aku sampaikan, ujar Nabi. Artinya ini penting benar, nah, sesama orang beriman saling menghormati, memuliakan, ya kan? Sebagaimana kita menghormati tanah Makkah Madinah, sebagaimana kita menghormati bulan haram, maka hormatilah sesama orang beriman. Karena orang beriman ini besar di sisi Allah. Kada boleh kita meremehkannya, merendahkannya, mencaci makinya, kada boleh. Siapa yang dia hatinya diberi kepada Allah beriman, kepada Nabi beriman, lidahnya diberi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia orang beriman Islam, maka dia adalah diang sanak kita. Diang sanak kita seiman, seislam, ya kan? Dimanapun bangsanya, dimanapun apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, itu orang ya kan? Diang sanak kita itu orang beriman. Wal Islam wal muslimuna ikhwani, dan orang-orang yang Islam itu adalah diang sanakku, ya kan? Di alam waktu kita di alam barzah, kita meninggal dunia. Itu awal di alam barzah itu ada kena malaikat mungkar nakir menanyakan, man rabbuka, siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau, apa kiblat engkau, siapa diang sanak engkau, man ikhwanuka, siapa diang sanak engkau. Jangan dia jawab diang sanak pian nang di rumah itu lain. Siapa diang sanak kita? Orang-orang Islam. Jikalau kita kepada orang Islam ini meremehkan, menghina, mencaci maki, menyakiti, mungkin kita kada kau bisa menjawab, tak? Orang Islam diam sanakku. Sabda Nabi, al-muslim akhul muslim, la yuzlimuhu wa la yukhziluhu wa la yuhqiruhu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yasiru ila sadrih bihasa bi imri'in minasyarri ayahqir akhahul muslim, kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Sabda Nabi, seorang Islam itu adalah bersaudara bagi Islam-Islam yang lainnya. Maka sesama Islam itu mereka tidak menzalimi, tidak menyakiti, tidak meremehkan, menghinakan. Takwa itu di sini, ujar Nabi. Ya kan? Takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke arah hati sidin, dada sidin. Cukuplah seseorang dari kejahatan bahwa dia menghinakan, meremehkan diang sanaknya yang lain Islam. Seluruh orang Islam atas orang Islam yang lainnya adalah haram darahnya, haram puji celanya, haram hartanya. Jangan kita merendahkan, meremehkan yang dibesarkan Allah. Ya kan? Orang beriman ini besar, mulia di sisi Allah. Jangan kita meremehkannya, menghinakannya. Pian wanilah datang misalnya kan, datang ke Makkah lalu membom Ka'bah, wanilah. Ka'bah dibom, ya kan? Kenapa kadawani? Karena kita menganggap Ka'bah itu besar, mulia, ya kan? Lalu mau tertangkap jadi pakai bagian mana lah? Ini bagian. Nah, kenapa kita kada berani menghancur Ka'bah? Kenapa? Karena itu Ka'bah itu dimuliakan di sisi Allah, ya kan? Kehormatan orang yang beriman di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Baitullah 70 kali, ya kan? Kehormatan
kehormatan kita sesama orang Islam ini itu lebih besar lagi daripada kehormatan Baitullah 70 kali. Merusak, menyakiti, merendahkan orang beriman, satu itu dosanya lebih besar daripada menghancur Baitullah 70 kali. Ya kan? Kita ini besar di sisi Allah. Ada sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi juga. Sidin ke Makkah, lalu Sidin duduk di memandang Ka'bah nih, memandang Ka'bah. Sidin memandang orang tawaf di Baitullah, ya kan? Kenapa jadi tawaf ini? Karena menjunjung perintah Allah Rasulullah, karena memuliakan, menghormati, karena menyembah kada. Ini kada menyembah Ka'bah kada, menyembah nang menyuruh. Lalu beliau berkata, wahai Ka'bah, dipandai di sini. Kehormatan satu orang beriman lebih besar daripada kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Ya kan? Kita menghormati Ka'bah, membesarkan. Ya kan, kehormatan kita orang beriman ini lebih besar lagi di sisi Allah. Terbunuhnya satu orang beriman itu di sisi Allah lebih besar daripada hancur dunia ini. Ini dunia ini hancur. Terbunuh satu orang beriman itu lebih, di sisi Allah lebih besar terbunuhnya orang beriman itu. Dunia di sisi Allah kan ada artinya, ya kan? Tapi orang beriman ada artinya. Sepaling rendah orang beriman, imannya halus benar, ya kan? Jika ibarat listrik ini 1 watt, ya kan? Ini ada orang beriman, imannya halus benar 1 watt, cahaya imannya itu. Sepaling rendah nur orang yang beriman itu di sisi Allah lebih besar pak nurnya daripada matahari. Nah, matahari yang kita lihat tuh luar biasa kalau cahayanya. Sepaling kecil nur iman di hati orang yang beriman itu di sisi Allah lebih besar lagi daripada matahari itu. Dan itu dilihat oleh malaikat. Malaikat melihat nang cahayanya hati orang yang beriman itu, nah itu yang paling rendah itu. Nanti apa orang-orang yang, ya kan, orang-orang yang besar lagi, orang yang alim itu gana lagi nurnya tuh. Sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari beliau bertanya, ya Rasulullah, ayul muslim afdal, siapakah orang Islam yang utama di sisi Allah? Lalu sabda Nabi, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, yaitu orang Islam yang selamatlah orang Islam yang lainnya daripada lidahnya dan tangannya, ya kan? Lidah kita, tangan kita jangan ada menghinakan orang Islam yang lainnya, merendahkan, mencaci maki. Sembahyang, kita sembahyang lah 5 kali 5 waktu sembahyang lah. Apa arti sembahyang? Apa arti sembahyang? Ya kita ini sembahyang ya tiap hari. Apa arti sembahyang? Arti sembahyang itu adalah pekerjaan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu arti sembahyang.
Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu arti sembahyang, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena tadi sayang alaikum, alaikum sayang juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mata kita ke bahu aja, ke bahu, mata kita ke bahu, pipi kita ini menoleh sekira-kira ada orang di belakang melihat pipi kita ini. Nah, dada jangan bergerak dada, ya kan? Bila belum tuntung salam itu gerak dada bergerak batal karena arah dada kita ke kiblat talih. Assalamualaikum warahmatullahi, batal sembahyang kita karena talih arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu salam dalam sembahyang itu jangan dijawab. Kalau kawan sembahyang assalamualaikum warahmatullahi ujar nang waalaikumsalam, kan usah dijawab itu. Imam di masjid assalamualaikum warahmatullahi ujar makmum waalaikumsalam, imam jangan dijawab. Itu salamnya kada dijawab. Tapi salam kita ini untuk siapa? Salam kita ini untuk siapa? Kita menyalami siapa? Siapa yang biasa? Itu niat kita memberi salam assalamualaikum warahmatullahi. Semoga selamat, semoga dirahmati Allah, semoga ditambah keberkahan kepada engkau wahai orang yang Islam beriman di sebelah kananku. Ya kan, itu niat kita memberi salam kepada orang Islam yang di sebelah kanan. Ke arah kiri, niat kita memberi salam kepada orang Islam, orang beriman yang di sebelah kiri kita seluruh dunia. Ya kan? Itu niat kita mendoakan orang Islam yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri, supaya diselamatkan Allah, dirahmati Allah dan ditambah kebaikan. Ya kan? Itu doa kita. Nah jangan sampai kita nih sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, mudahan engkau selamat wahai orang Islam. Ternyata lidah kita menghina orang, mencaci maki orang, ya kan, menyakiti orang. Ini kada sesuai. Nah assalamualaikum warahmatullahi, ya kan, artinya aku kada akan menyakiti engkau, aku kada akan menghina engkau, aku tidak akan mengzolim engkau. Itu maksud salam. Salam ke kanan itu niat kita kada menyakiti orang Islam yang di sebelah kanan. Salam ke kiri niat kita kada menyakiti orang Islam yang di sebelah kiri, ya kan? Sembahyang tiap hari aja bisa assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kepada orang menghina, mencaci maki, menyakiti, ini kada sesuai. Nah ya kan, sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala zarratin min kibr. Sabda Nabi, tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sekedar debu kesombongan. Ya kan, kesombongan. Lalu ada sahabat, ya Rasulullah, ulun ini kalau berpakaian rapi, bagus, sandal ulun bagus, itu sombongkah? Kata Rasulullah, bukan itu diberi Allah nikmat, kita pakai syukuri. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah bersifat elok, ya kan? Allah mencintai keelokan. Berbungas-bungas, Allah tuh maha bungas, mencintai kebungasan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nah ini arti sombong. Arti sombong adalah menolak kebenaran. Yang paling besar, yang paling
besar kesombongan itu adalah menolak Islam. Orang-orang kafir kada mau masuk Islam itu sombong yang paling besar itu yang paling besar. Dan termasuk kesombongan kata Nabi adalah menghina manusia, ya kan? Di waktu kita meremehkan orang lain, menghina orang lain, berarti di hati kita ada kita merasa lebih besar, iyalah, merasa mulia dari yang kita hina. Nah itu sombong. Jadi di waktu kita menghina orang lain, waktu itu kita sombong tak? Berarti kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah sombong tak? Kita ini pengerasaan kita tidak lebih baik daripada orang lain, bahkan orang lain yang lebih baik dari kita. Bila kita ada merasa lebih baik, berarti kita sombong tuh. Dan karena orang masuk surga orang yang sombong. Kita bertemu orang alim, nyaman aja, ini nyaman aja. Sidin lebih mulia di sisi Sidin, orang alim lebih mulia daripada aku, karena Sidin banyak ilmunya, banyak ibadahnya, nyaman ya kalau. Andai kita orang alim bertemu orang yang jahil, kata orang alim, orang jahil ini lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Kenapa? Karena orang jahil ini andai dia mengerja dosa, dosanya kecil. Aku bila mengerja dosa besar. Kenapa? Karena tahu dalil, tahu Al-Quran, tahu hadis, tetap mengerja dosa, dosanya besar. Orang alim itu dosanya kadang kecilnya besar seberapa? Karena diberi Allah ilmu. Orang jahil mengerja dosa terkadang dikarenakan inya kada tahu, ya kan? Bertemu orang tua, ujar orang anum, kata orang anum, ini Sidin ini lebih mulia daripada aku. Kenapa? Karena Sidin tuha tadahulu beriman lawan Allah, tadahulu mengenal Allah Rasulullah, tadahulu sembahyang. Yalah, taduli kalau orang anum sembahyang, pahala tuh banyak orang tuha. Kalau sembahyang udah berapa tahun Sidin bertamu bulan Ramadan, bertamu Lailatul Qadar. Kita na anu ini tadu hanya aja tadu berarti pahala kada banyak. Ujar orang anum, kata orang tua bertemu orang yang muda lebih baik. Orang muda ini lebih baik nang anum ini daripada aku. Kenapa? Karena orang anum ini dosanya kada banyak lagi. Aku kata Tuhan umur kebanyakan dosa udah. Jangan kalau kepanjangan umur kebanyakan dosa. Kita saling merendah hati. Saling merendah hati. Ya kan, saling memuliakan. Kita membuka HP WD, kita buka rajin di Facebook, di IG, di YouTube. Bahano ada orang mencaci maki, ya kan? Nah hati-hati situ tak. Kita jangan maleke ke tulisannya tuh leke ya. Jangan empat memicik lek. Ini ada orang nah kontennya mencaci maki orang, menghina orang. Kita jangan meleknya tuh. Kalau bisa alih langsung, tanda kita kada setuju. Jangan delete, sama dosanya kita. Kepada orang beriman biasa aja sudah luar biasa. Itu kehormatan orang beriman. Bagaimana orang beriman ini orang alim? Bagaimana jikalau orang alim ini wali Allah Ta'ala? Bagaimana jikalau orang beriman ini Habib keturunan Rasulullah, dicaci makinya? Bisa kan itu lebih bahaya lagi. Guru sekumpul dihinanya, dicaci makinya, diolok-oloknya, diolah tertawaannya. Ya kepada wali Allah Ta'ala orang alim. Ada Habib diolah-olah, nyepayu bang itu, diolok-oloknya. Jangan, ya kan hati-hati kita di situ. Jangan empat melek. Ya lah. Pian buka HP. Apakah
video guru-guru kita, ya kan? Ya kan? Video ceramah-ceramah, ya kan? Video nasihat-nasihat. Nah kalau bisa biar like, ya kan? Like juga, betul tulisannya like ya? Di like. Artinya suka ya kalau. Nah biar itu insya Allah berpahala biar enggak. Pian tuh membuka HP, lalu ada ceramah guru kah? Ya kan ada like-nya situ, nah dipicik situ. Insya Allah bapak halal ya kan kita tuh mendukung dakwah. Jangan maksiat nang pian like. Jangan, hati-hati tuh. 4 juga dosanya. Ada artis buka aurat pian like juga, ya kan orang berdosa juga pian. Jadi hati-hati tuh. Jadi jangan menghinakan, jangan meremehkan, jangan mencaci maki, merendahkan orang yang beriman baik secara di hadapannya, di hadapan nih, ya kan? Bohong orang yang ini belajar tuh di hadapannya langsung, atau secara di belakang kan di hadapannya, cuma pakai salam harus yang tuh bohong bener. Nah ya gibah ngarannya. Apapun baik fisiknya pancaunya itu aja pancau karena lampak kena gundutnya aja maherangnya aja hati-hati itu negro aja jangan menghina fisik, bular ini aja di hadapannya atau di belakangnya, ya kan? Baik fisiknya atau secara hartanya, ya kan orang susah, dasar susah nenek, di sinetron rajin, ya kan? Karena-anakan tuh rajin, ya. Karena-anakan tuh bila bakalahi ya sudah bahasa sumpahannya bahinaan. Anjir aja ya. Ya karena-anakan tuh rajin tuh. Karena-anakan tuh ada hadapannya bakalahi ya kan. Iya bahasa sumpahan. Nang Tuhani kalau mungkin di hadapan kada di belakang kena kawan begitu benar atau gibah ngarannya kada boleh juga di hadapan atau di belakang termasuk kada boleh juga hati-hati kita nih. Nah ada dahulunya orang itu orang ahli maksiat lalu orang itu bertaubat, kita hati-hati jangan lagi mengungkit-ungkit dosanya itu, menghinakannya, mencaci makinya, jangan lagi menyambatinya itu bahari itu deh perampok tuh hati-hati itu orang sabda Nabi man ayyara akhahu bi zambin qad taba minhu lam yamut hatta ya malahu. Siapa yang menghinakan orang lain dengan satu dosa padahal dia sudah bertaubat, maka Allah tidak akan mematikan orang itu kecuali dia akan mengerja dosa sama yang pernah orang dia hina tadi. Hati-hati. Ada misalkan orang ya kah kupu-kupu malam, biasa kan siang kupu-kupu ini kan malam keluar. Lalu orang tuh taubat sudah, itu jangan diungkit-ungkit lagi dosanya itu bahaya kita kada dimatikan Allah kecuali karena jadi samainya juga kan.
hati-hati, atau dosa apakah hati-hati? Kita melihat orang mengerja dosa, doakan mudahan Allah memberi taubat, ya kan? Bukan maksud kita mendoakan ini kita lebih baik daripadanya, kadang maksud kita ya Allah berinya taubat, maksudnya supaya kita bertobat juga. Karena inya berdosa, kita pun berdosa juga, walaupun bentuk dosanya beda, tapi kita berdosa juga, cuma kan sama. Kepada siapa berdosa? Sama kepada Allah berdosanya, cuma bentuk berdosanya beda, tapi sama-sama kepada Allah juga berdosanya. Jadi kita menghina, mencaci maki, merendahkan orang Islam ini kadada dosa kecilnya dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Allah kadang menerima taubat kita. Ya Allah ampuni ulun, sudah menyambati si anu, sudah menghina si anu, kadang diterima Allah. Kecuali kita datang kepada orang itu, ampuni aku, maafi aku sudah menghina engkau. Ya kan berat. Di hari kiamat, Nabi bertanya lawan sahabat, ya wahai, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang dahulu banyak harta, habis hartanya, membayar hutang di sini, membayar hutang sini, habis hartanya, itu bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu yang aku maksud, ini maksudku adalah bangkrut agama. Lalu kata sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Orang yang di hari kiamat datang membawa pahala sembahyang, pahala puasa, pahala berzakat, pahala berhaji, pahala bersedekah, berzikir, sugih lawan pahala. Di hari kiamat datang. Ternyata di dunia banyak yang dia sakiti, ya kah? Mahina orang dibayari lawan pahala, karena ada yang tersakiti dibayari pulang, habis pahalanya masih ada yang datang. Itulah orang yang bangkrut, dahulunya banyak pahala, ternyata pahalanya habis sagan membayari yang dia sakiti. Nah, hati-hati kita. Jadi kita hati-hati, jangan menyakiti orang, menghina orang, menjajah. Kalau orang menghina kita, biar ya kan, jangan dilawan. Bila berlawan sama nih. Bila orang menyakiti kita, menghina kita, mencaci maki, jangan dilawan. Pahala orang tuh kayak kita tuh. Tapi mau berlawan, anjing babi, berbalas ya kan, tambah. Itu kadang-kadang ya kan. Andai orang tuh bisi pahala orang tuh dijulung kayak kita. Andai orang tuh kan bisi pahala, dosa kita dijulung kayak orang itu, ya kan? Jadi andai orang tuh menyakiti kita, menzolim kita, menghina kita, kada usah dibalas, kada usah dilawani, ya kan? Ya, cuma mudah-mudahan kitanya jangan menyakiti orang jangan menyakiti kita juga. Kalau kada sabar, ya bareng. Mudah-mudahan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, istiqamah, husnul khatimah, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.